Mulai sekarang saya hanyalah tentara pertama dari Jerman. Pada bulan September 1938, setahun sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler, Kanselir dan Führer Kekaisaran ketiga di Jerman, mengumumkan bahwa ia akan mendeklarasikan perang jika perlu untuk melindungi orang-orang Jerman di wilayah Sudeten di sebelah barat Cekoslovakia. Hitler sejak lama memang ingin memperluas ruang hidup bagi orang-orang Jerman di Austria dan Cekoslovakia. Ia lalu memanfaatkan 3 juta warga keturunan Jerman di Sudeten sebagai alasan untuk meluaskan rencananya. Ia mengklaim bahwa warga Jerman di sana mengalami penindasan. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Hitler menyatakan bahwa klaim atas Sudetenland akan menjadi klaim teritorialnya yang terakhir di Eropa. Namun, meskipun ia membantah memiliki niat agresif terhadap Eropa, Hitler sudah melanggar Fakta Versailles. Pada tahun 1934, ia menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Polandia. Walaupun demikian, sejak tahun 1935, ia membangun kembali kekuatan militer Jerman secara besar-besaran, merebut kembali wilayah demilitarisasi, yaitu daerah bebas militer, di Rhineland pada tahun 1936, dan di bulan Maret 1938, ia menganeksasi Austria. Cekoslovakia yang telah terkepung oleh Jerman pun cemas akan menjadi sasaran invasi berikutnya. Presiden Cekoslovakia, Edward Benes, meminta bantuan militer dari pemerintah Prancis dan Inggris. Pada saat itu, Inggris dan Prancis masih mengikuti kebijakan damai terhadap Hitler, meskipun Winston Churchill sudah yakin bahwa Jerman akan terus mencari alasan untuk menguasai Eropa, kecuali jika ditentang sejak awal. Chamberlain menganggap klaim Jerman terhadap Sudetenland beralasan. Pada bulan September 1938, ia memberikan isyarat setuju membiarkan Hitler menguasai Sudetenland, karena ia yakin hal ini akan menghindarkan perang. Hitler memasuki Praha pada bulan Maret 1939 dan menginvasi Polandia pada bulan September. Inggris dan Prancis kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Di masa mudanya, Hitler adalah seorang yang terkucil dan tidak berhasil. Ia mulai menemukan jati dirinya ketika menjadi tentara Jerman di masa Perang Dunia Pertama. Ia dianugerahi bintang jasa karena keberaniannya dalam perang. Ia merasa sangat kecewa ketika akhirnya Jerman kalah perang. Hitler lalu terjun ke dunia politik dan mulai dikenal sebagai orator ulung. Pada tahun 1920, ia memimpin Partai Sosial Nasional, yaitu Nazi. Pada tahun 1923, ia melancarkan kudeta dan gagal terhadap Republik Weimar di Jerman. Ia kemudian dijebloskan ke penjara. Selama di Bui, ia menuliskan falsafah politiknya dalam bukunya, Mein Kampf. Dalam buku itu, ia berjanji akan menyatukan seluruh orang Eropa yang berbahasa Jerman, di bawah pemerintahan Jerman, dan menambah ruang hidup untuk orang Jerman, yang diambil dari Rusia dan Polandia. Ia juga berencana untuk melenyapkan ras Slavik di Eropa Timur, yang dianggapnya lebih rendah dari manusia. Meskipun sebagian orang menganggap Hitler setengah gila, banyak orang percaya pada perkataannya. Secara perlahan ia mulai menapaki kekuasaan, dibantu oleh depresi besar yang telah mengakibatkan jutaan orang Jerman menganggur. Begitu menjabat sebagai kanselir, Hitler mulai mengubah Jerman menjadi negara satu partai, dengan dirinya sendiri sebagai diktator. Kekuasaannya dipertahankan melalui dinas polisi rahasia, atau Gestapo. Penentang rezim yang tak terhitung jumlahnya, dijebloskan ke penjara atau dibunuh. Dan orang Yahudi kehilangan kewarganegaraan karena sebuah undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1935. Setelah berhasil memulihkan perekonomian Jerman, Hitler menerapkan kebijakan luar negerinya untuk menyatukan seluruh orang Jerman di bawah naungan Satu Jerman Raya. Menghancurkan komunisme, serta menaklukkan dan menjajah Eropa Timur. Hitler mengangankan suatu kerajaan 1000 tahun bagi Jerman. Perang Dunia Kedua berlangsung hingga tahun 1945.
pasukan Rusia memasuki wilayah Jerman pada akhir bulan Januari. Dan pada tanggal 7 Maret, pasukan Sekutu Barat sudah menyeberangi Sungai Rin. Pasukan Rusia menyerbu Berlin di akhir April. Hitler yang sudah berulang kali lolos dari upaya pembunuhan, mengalami kemunduran fisik. Ia terpisah dari kenyataan hidup dalam kepahitan dan terisolasi. Ia terpaksa hidup dalam sebuah bunker di Berlin. Pada tanggal 30 April 1945, ia dan istrinya, Eva Braun, yang dinikahinya beberapa jam sebelumnya, melakukan bunuh diri. Dan berakhirlah kerajaan ketiga, atau dikenal dengan Third Reich. Berikut adalah salah satu kutipan pidato Adolf Hitler. Negara-negara demokrasi yang selalu mengeluh-elukan perdamaian, ternyata adalah penyulut perang yang paling haus darah. Seluruh hidup saya adalah satu perjuangan panjang bagi rakyat. Saya sendiri adalah seorang prajurit garis depan, dan tahu betapa mengerikannya peperangan itu. Demikianlah perjalanan dan kisah Adolf Hitler, seorang yang memiliki ambisi menyatukan Eropa dan memiliki kekuasaan diktator. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.